Pemirsa, paspor bekas diduga milik jemaah haji ditemukan berserakan di sekitar halte Jalan Letnan Sutopo, BSD, Tangerang Selatan. Selamat pagi, hari ini Sabtu. Seorang warga mengabarkan sejumlah paspor bekas diduga milik jemaah haji dan umroh ditemukan berserakan di sekitar halte Jalan Letnan Sutopo dekat pertigaan Pasar Modern BSD dan Santa Ursula, Tangerang Selatan. Hingga kini belum diketahui asal-usul maupun pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan paspor bekas tersebut. Informasi ini tengah ditelusuri oleh Imigrasi Tangerang. Yang berserakan di pinggir halte pagi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Saya berada di halte Jalan Letnan Sutopo, tepatnya dekat pertigaan Pasar Modern dan Sekolah Santa Ursula. Merespon dari informasi salah satu sahabat adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang berserakan di pinggir halte depan Sekolah Santa Ursula BSD dan pertigaan Pasar Modern. Saya kurang paham ini kenapa bisa berada di sini. Tidak selayaknya, walaupun bekas, ada di sekitar sini. Coba kita cek. Fase pergerakan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari kota Mekah menuju Madinah resmi dimulai. Sejak kemarin Minggu 7 Juni 2026, sebanyak 14 kloter dengan total 5.499 jemaah diberangkatkan secara bertahap sejak pagi hingga sore hari. Suasana sibuk terlihat sejak pagi hari di salah satu sektor pemondokan jamaah haji Indonesia di kota Mekah. Ratusan koper milik jamaah dikumpulkan di area lobi sembari menunggu ketibaan armada bus yang akan membawa jamaah ke kota Nabi. Persiapan logistik ini menandai dimulainya fase perpindahan jamaah gelombang kedua menuju Madinah Al-Munawwarah. Setelah seluruh koper tersusun rapi, para jamaah mulai diarahkan naik ke dalam kabin bus. Petugas menerapkan standar operasional khusus dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas untuk masuk lebih awal. Bagi sebagian besar jemaah, meninggalkan kota kelahiran Nabi ini meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Wah, enak banget Pak, kalau nggak mikirin rumah nggak mau pulang saya. Seneng di sini nih, makannya enak, tidurnya nyenyak, pelayanannya bagus. Ya pengennya sini lagi kalau bisa. Demi keselamatan jemaah, Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses mobilisasi ini hanya berlangsung pada siang hari. Dan pemberangkatan dari kota Makkah ini ada waktunya ya, jadi dimulai dari pagi hari sampai kurang lebih pukul 18 sore. Jadi tidak ada perjalanan malam gitu. Setelah semua persiapan tuntas, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH secara resmi melepas keberangkatan bus diiringi lambaian tangan. Bus kini mulai bergerak perlahan meninggalkan Mekah menuju Madinah, di mana jamaah akan menuntaskan ibadah Arba'in serta berziarah ke Taman Surga Raudah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News, Media Center Haji, melaporkan. Perjalanan darat jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah memakan waktu hingga 6 jam, sehingga membutuhkan armada transportasi yang prima. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan, pemerintah menyediakan bus keluaran terbaru yang dilengkapi berbagai fasilitas ramah lansia hingga sistem pelacakan digital. Perjalanan antar kota perhajian dari Mekah menuju Madinah maupun sebaliknya bisa memakan waktu 5 hingga 6 jam. Guna mengurangi tingkat kelelahan fisik jamaah, Kementerian Haji dan Umroh menyediakan armada bus dengan usia produksi di bawah 5 tahun. Bahkan sebagian besar diantaranya adalah bus baru. Bus ini menggunakan konfigurasi 2-2 dengan kapasitas maksimal 44 penumpang. Setiap kursi telah dilengkapi sabuk pengaman untuk menjamin keselamatan jamaah selama mengaspal di jalanan Arab Saudi. Karena menempuh rute panjang di tengah cuaca panas, armada ini menyediakan kotak pendingin atau cooler box agar minuman jamaah tetap dingin dan juga segar.
Terdapat pula port pengisian daya ponsel di setiap kursi, sehingga jamaah tetap bisa berkomunikasi lancar dengan keluarga di tanah air. Selain itu, perbedaan toilet duduk di dalam kabin bus juga sangat membantu, terutama bagi jamaah lansia yang seringkali kesulitan jika harus menahan buang air selama perjalanan. Agar jamaah tidak terpisah dengan barang bawaan, bus ini memiliki ruang bagasi yang sangat lapang. Kapasitasnya mampu menampung koper besar dan kecil sekaligus kursi roda milik jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari sisi keamanan, pergerakan bus ini terus dipantau secara real time. Di setiap armada terdapat kamera CCTV dan GPS yang terintegrasi langsung dengan platform Digital Haji Movement Control. Fasilitas transportasi yang maksimal ini, jamaah haji diharapkan terhindar dari kelelahan dalam perjalanan, sehingga mereka bisa langsung fokus beribadah dengan nyaman dan khusyuk setibanya di kota Nabi. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News, Media Center Haji melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Resa Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija untuk musim 2026-2029. Menggantikan Mauricio Souza, Shin Tae-yong dikontrak Persija selama 3 tahun. Selamat datang Coach Shin Tae-yong di keluarga besar Persija. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi diumumkan sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta. Hal ini diumumkan langsung melalui press conference di Jakarta International Stadium pada Senin siang. Diumumkan langsung oleh Muhammad Prapanca, Direktur Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikontrak untuk melatih Persija selama 3 tahun mendatang. Shin Tae-yong menyebut dalam periode pelatihan ke depan ia akan fokus menggunakan strategi pola cepat dan agresif. Ia juga akan memaksimalkan pengembangan dan akselerasi pemain muda Persija. 인도네시아 대표팀에 있을 때는 우리보다 항상 제가 5년간 인도네시아 국가대표팀을 이끌면서 항상 버시자 자카르타팀이 쓰고 있는 메인 경기장도 저도 같이 쓰면서 항상 자카르타팀을 많이 보고 있었고 그러면서 좋은 팀이다. 그리고 인도네시아 축구 리그에서 버시 반둥이랑 버시자 자카르타랑 브루나우랑 발리랑 이런 좋은 팀들이다 생각하고 있었는데 이번에 그 너러왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고 회장님하고 미팅하면서 한번 도전하고 싶다. 자카르타 팀에 가서 뭔가 한번 만들고 싶다. 시스템적이나 그리고 인도네시아 리그에 한번 더 발전할 수 있는 그런 것을 한번 만들고 싶다 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다.